Halo sobat, balik lagi di channel NCO12. Nah, bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya. Salah satu profesi yang dikenal dengan kedisiplinannya dan seragamnya yang khas adalah anggota militer. Di Indonesia, militer berada di bawah markas Tentara Nasional Indonesia atau biasa disingkat TNI. TNI mewadahi 3 divisi, antara lain Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tentu saja untuk bisa bergabung menjadi anggota TNI tidaklah semudah yang kita bayangkan. Selain fisik yang kuat, TNI juga dituntut cerdas, berani, disiplin, dan mampu di segala medan. Berikut ini kita akan membahas 4 fakta menarik seputar profesi tentara. Faktanya adalah, pada proses rekrutmen calon prajurit TNI, tes kesehatanlah yang dianggap sebagai momok bagi banyak calon prajurit TNI karena peserta banyak yang gagal dalam tes ini. Dikarenakan sehat bukanlah merupakan jaminan karena masih harus melalui beberapa tes yang cukup ketat. Tes kesehatan itu sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pemeriksaan bagian dalam tubuh dan bagian luar tubuh. Pemeriksaan bagian dalam tubuh antara lain foto ronsen, tes urin, dan pemeriksaan darah. Dan untuk pemeriksaan bagian luar tubuh adalah pemeriksaan tinggi badan, postur, pemeriksaan mata, gigi, THT, anus, dan alat reproduksi. Namun bukan cuma kesehatan fisik saja yang diperiksa, tak kalah penting adalah kesehatan mental bagi calon prajurit TNI. Dikarenakan menjadi seorang prajurit TNI adalah pekerjaan yang berisiko tinggi, maka calon prajurit harus memiliki psikologi yang baik. Rekrutmen calon prajurit TNI dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu rekrutmen untuk Tamtama, Bintara, dan Akademi Militer. Untuk tingkatan pendidikan tergantung juga latar belakang dari pendidikan si calon anggota, apakah lulusan SMP atau SMU. Selain daripada itu, minat dari calon anggota juga berpengaruh. Untuk calon Tamtama bisa mendaftar dengan ijazah tamatan SMP dan sederajat. Kemudian mereka akan mendapat pendidikan selama 5 bulan di sekolah calon Tamtama atau secata. Setelah lulus, mereka akan dilantik dengan pangkat prajurit 2 atau Prada. Dan untuk calon Bintara haruslah berijazah tamatan SMU dan menempuh pendidikan di sekolah calon Bintara atau secaba selama 5 bulan. Dan setelah lulus, mereka akan dilantik dengan pangkat Sersan 2 atau Serda. Dan untuk Akademi Militer atau Akmil, persyaratan untuk masuk juga bisa dilakukan dengan ijazah lulusan SMU dan mendapatkan pendidikan selama 4 tahun di lembaga Akademi Militer. Setelah lulus, mereka akan dilantik dengan pangkat Letnan 2. Namun demikian, tentu saja ada kesempatan untuk naik pangkat ke level yang lebih tinggi, khususnya untuk perwira Bintara. Dengan mengikuti pendidikan sekolah calon perwira atau secapa, setelah mengikuti pendidikan tersebut, mereka bisa langsung berpangkat Letnan 2. Gaji anggota TNI masih terbilang cukup kecil dibandingkan dengan tugas yang mereka emban yang cukup berat, tidak sebanding dengan risiko yang mereka tanggung. Besaran gaji yang diterima oleh prajurit TNI disesuaikan dengan masa tugas masing-masing prajurit.
Gaji untuk golongan tamtama yaitu antara 1,5 juta sampai 2,8 juta. Sementara untuk golongan bintara mendapatkan gaji antara 2 juta hingga 3,8 juta. Dan untuk golongan perwira pertama sekitar 2,6 juta hingga 4,6 juta. Dan untuk perwira menengah gaji antara 2,8 juta hingga 4,9 juta. Sementara perwira tinggi gaji antara 3,1 juta hingga 5,6 juta. Lalu bagaimanakah dengan mereka yang tidak menempuh pendidikan militer dari dasar dan memilih untuk melaksanakan kuliah? Apakah masih diberi kesempatan untuk berkarir di bidang militer? Ya, tentu saja bisa. Mereka bisa mendaftar di sekolah perwira PK dan mendapat pendidikan di Magelang, Jawa Tengah untuk menjadi prajurit karir. Biasanya mendaftar di sekolah ini adalah mereka yang lulusan sarjana atau diploma, yang lulusan tes masuk dan menguasai sejumlah skill tertentu seperti ahli IT, dokter, insinyur, dan bahkan ahli hukum. Dan lama pendidikan di sekolah perwira PK adalah 7-8 bulan saja. Setelah lulus, langsung mendapatkan pangkat Letnan 2. Jika Anda ingin mendaftar, pastikan Anda memenuhi persyaratan yang diminta, terutama masalah usia. Disarankan umur calon perwira karir tidak boleh lebih dari 25 tahun untuk lulusan D3, sementara untuk lulusan S1 tidak boleh lebih dari 27 tahun. Nah, itu tadi 4 fakta yang perlu Anda ketahui seputar profesi tentara sebelum Anda menjadi TNI. Semoga pembahasan video tadi dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin bergabung menjadi anggota TNI. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman kalian agar mereka tahu informasi seputar militer. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa di lain hari.